Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini, si fulan yang ngasih materinya, dibuat di status di BB, ya. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Kalau dalam urusan dunia saja kita harus saling tolong, maka perhatikan kalimat Qur'annya, apalagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, Al-Maidah ayat yang kedua, dalilnya Quran surah ke-5 ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk dalam urusan akhirat. Dalam salatnya itu kita ailah, mesti saling tolong, ya. Contoh, mohon maaf, ini saya gambarkan ilustrasi saja, ya. Bapak yang pergi ke masjid nih, di rumah misalnya ada 3 anak laki-laki, ada cucu 1. Apakah saat bapak ke masjid itu sudah pernah menolong anaknya, cucunya, kerabat untuk sama-sama ikut berjamaah? Ya. Ayo dorong, ayo tingkatkan. Kadang-kadang unik sudah berkeluarga tapi hidupnya masing-masing. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian, ya. Ibu juga sama. Apakah saat taklim saat ini datang, ada anak perempuannya, ada kerabat perempuannya, bahkan ada tetangga di samping kita, minimal sudahkah kita doakan teman-teman kita untuk sama-sama bergabung, meningkat dalam kebaikan? Kita dorong mereka, dibandingkan kita cela. Untuk apa? Ya. Saat ibu doakan seseorang, didoakan dalam kebaikan, lalu dia ikuti, itu dapat pahalanya, Bu. Contoh, hadis Muslim nomor hadis 1893. Ini kaidah, ya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini, si fulan yang ngasih materinya, dibuat di status di BB, ya. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Qadarullah, kita ada hambatan, kita nggak bisa datang, tapi 10 orang datang, kita dapat pahala dari 10 orang itu. 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau gitu besok saya tulis status aja ya, nggak usah datang. Nah, itu pemikiran yang keliru, ya. Coba daripada menulis yang sia-sia, ya, kan bisa tuh di BB, di WhatsApp, tulis waktu sholat untuk Kelapa Gading, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Masya Allah, orang lihat, ingat dia, saya belum sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Daripada nulis yang tidak ada tidak berarti, ya, nggak banyak maknanya. Aduh, hari ini panas sekali, emang kenapa? Gitu, ya. Sama panas juga. Ya. Nah, ini satu, ailah. Nah, kalau ibu saling menolong, saling bantu, itu derajatnya di akhirat akan diangkat oleh Allah. Misal, bapak bangun malam tahajud, ingatkan istrinya untuk bangun, sholat juga. Hari ini Senin puasa, dibangunkan keluarga, yuk sahur juga, Masya Allah. Itu ternyata berdampak saat di akhirat nanti. Keluarga yang seperti itu dijamin langsung oleh Quran dikumpulkan